Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muadi Setiabudi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 3, kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Aplikasi Komputer Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Agistia Permana, MKom. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 4 poin materi, yaitu yang pertama, sejarah Microsoft. Yang kedua, kebaruan teknologi Microsoft. Yang ketiga, manfaat terhadap perkembangan zaman hingga Society 5. Yang keempat, strategi bisnis apa yang diterapkan perusahaan Microsoft dalam perkembangan zaman teknologi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Yulis Ayu Lestari dengan NIM 61201210044. Selanjutnya ada Mila Febriani Zunnur Ain dengan NIM 61201210031. Berikutnya ada Umi Mutmainah dengan NIM 61201210056. Dan yang terakhir ada Ria Aji Mastuti dengan NIM 61201210092. Sejarah Microsoft. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975. Nama Microsoft sendiri merupakan gabungan antara mikrokomputer dan software. Pada awalnya, Microsoft bermarkas di New Mexico, Amerika Serikat. Mereka pindah ke Washington pada 1979. Ketika Microsoft didirikan, kebanyakan warga Amerika Serikat masih menggunakan mesin ketik. Namun, lama sebelum Microsoft berdiri, Gates dan Allen sudah menunjukkan keterikatan pada komputer. Saat masih duduk di bangku SMA, keduanya sering kabur dari kelas untuk menghabiskan waktu mereka di ruang komputer. Keduanya bahkan sempat meretas komputer sekolah. Untungnya, Gates dan Allen tidak dikeluarkan karena hal tersebut. Sebaliknya, mereka diberi izin untuk menggunakan komputer semaunya. Sebagai gantinya, mereka harus memperbaiki performa komputer di sekolah. Dengan bantuan Paul Gilbert, Gates dan Allen membuat perusahaan ketika mereka masih SMA, dinamai Trafo Data. Perusahaan itu menjual komputer untuk menghitung lalu lintas dalam kota. Pemerintah kota Seattle. Menurut laporan Taupo, pada 1973, Gates meninggalkan Seattle untuk kuliah di Harvard University. Walau mengambil jurusan hukum, dia tetap mencintai programming dan menghabiskan banyak waktu di ruang komputer Harvard. Di sana, dia terus mengasah kemampuan dalam membuat software. Tidak lama setelah itu, Allen pindah ke Boston. Dia bekerja sebagai programmer. Dia kemudian mendorong Gates untuk keluar dari Harvard agar mereka bisa fokus untuk mengerjakan proyek mereka. Pada Januari 1973, Allen membaca artikel tentang mikrokomputer Altair 8800 di majalah populer elektronik dan menunjukkan ke Gates. Hal ini memicu Gates untuk menghubungi MIT, perusahaan yang membuat Altair. Gates menawarkan diri untuk menulis bahasa programming yang kompatibel dengan Altair. Selama 8 minggu, Gates dan Allen membuat demo untuk ditunjukkan ke MITS.
Setelah melihat demo buatan Gates dan Allen, MITS setuju untuk mendistribusikan dan memasarkan software buatan Gates dan Allen dengan nama Altair Basic. Kontrak dengan MITS inilah yang menginspirasi Gates dan Allen untuk membuat perusahaan software mereka sendiri. Pada April 1975, Microsoft didirikan di Albuquerque, New Mexico. Alasan Gates dan Allen memilih kota tersebut adalah karena di sanalah markas dari MITS. Perbaruan teknologi yang ada di Microsoft dari waktu ke waktu. Yang pertama, bisnis awal Microsoft, software dan sistem operasi. Meskipun telah mulai bersama-sama mengembangkan sistem operasi baru dengan IBM pada Agustus 1985, Microsoft Windows, ekstensi grafis untuk MS-DOS pada 20 November. Microsoft merilis versi operasi sistem baru untuk original equipment manufaktur pada tanggal 2 April 1987. Pada tahun 1990, Microsoft memperkenalkan suite kantornya. Microsoft Office Suite ini membandel aplikasi produktivitas terpisah, seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Microsoft memindahkan kantor pusatnya dari Bellevue ke Redmond, Washington pada 26 Februari 1986. Dan pada 13 Maret, Microsoft menjadi go public dengan hasil peningkatan saham yang menghasilkan sekitar 4 miliarder dan 12.000 miliarder dari karyawan Microsoft. Pada 1999 sampai 2007 masuk ke web, Windows 95, Windows XP, dan Xbox. Bill Gates pada tanggal 26 Mei 1995, Microsoft mulai memperkuat kembali penawarannya dan memperluas lini komputernya ke jaringan komputer dan World Wide Web. Windows 95 dilengkapi dengan layanan online MSN yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjadi pesaing internet. 2007 sampai 2011 Microsoft Azure, Windows Vista, Windows 7, dan Microsoft Stores. Pada hari yang sama, Windows 7 secara resmi dirilis ke publik. Fokus Windows 7 adalah memperbaiki Vista dengan fitur-fitur yang mudah digunakan dan peningkatan kinerja daripada pengerjaan ulang Windows lagi. 2011 sampai sekarang, Windows 8/8.1 Xbox One, Outlook.com, perangkat Surface, Windows 10, Microsoft Edge, dan HoloLens. Menyusul peluncuran Windows Phone, Microsoft melakukan rebranding secara bertahap atas jajaran produknya sepanjang 2011 dan 2012 dengan logo, produk, layanan, dan situs web perusahaan yang mengadopsi prinsip dan konsep bahasa desain Metro. Microsoft meluncurkan Windows 8, sistem operasi yang dirancang untuk memberi daya pada komputer pribadi dan komputer tablet. Di Taipei pada Juni 2011. Pada 31 Juli, Microsoft meluncurkan layanan webmail Outlook.com untuk bersaing dengan Gmail. Pada 4 September 2012, Microsoft merilis Windows Server 2012. Pada tahun 2014, Satya Nadella menjabat sebagai CEO Microsoft. Pada tanggal 29 Juli 2015, Microsoft merilis Windows 10. Dan pada tanggal 5 Oktober 2021, Microsoft telah resmi merilis Windows 11. Serpa 2018 menyampaikan bahwa Society 5.0 merupakan bentuk memajukan potensi hubungan individu dengan teknologi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup semua orang melalui masyarakat super pintar Smart Super Society yang muncul dari sebagian besar sebagai konsekuensi penerapan konsep industri 4.0. Dan menurut Mayumi 2018, Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered, dan berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang.
Konsep ini lahir sebagai pengembangan industri 4.0 dari revolusi yang dinilai berpotensi mendegresi peran manusia, konsep yang diusung dalam Society 5.0. Ini mengusung keseimbangan dalam 5 unsur utama yang ada di dalam kehidupan seorang manusia, yaitu emosional, intelektual, fisikal, sosial, dan spiritualitas untuk keseimbangan. Ain Nyoman Rai, peringat STNT, menjelaskan apa saja yang menjadi manfaat dari Microsoft dalam perkembangan era Society 5.0. Teknologi tersebut berperan dalam dunia industri, dunia usaha, dan kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak melaksanakan dengan benar, maka negara kita akan tertinggal dengan negara-negara lainnya. Peran IT dalam perkembangan era teknologi Society 5.0 saat ini yaitu adalah pesawat. Pertama harus ada software, yang paling penting ada device dan infrastruktur seperti komputer, koneksi jaringan yang tidak mungkin kita di pesawat masih menggunakan jaringan di bawah. Interaksi koneksi sendiri dan kedepannya bakal menuju 5G dan membutuhkan jaringan yang bagus. Dari situ kita paham bahwa peran IT sangat berpengaruh dalam masyarakat era perkembangan 5.0. Tidak hanya itu, hal yang paling penting adalah sistem artificial intelligence dan big data, yaitu pada sistem komputer semua itu kita program, terus memasukkan datanya yang sudah ada, begitu masuk ke analisis data yang mampu memberikan informasi yang akurat. Sehubungan dengan di atas, negara-negara maju mulai melakukan dan mengikuti perubahan. Konsep ini hadir dengan harapan menjawab masalah revolusi industri 4.0 dan untuk mengintegrasikan dunia maya dengan dunia nyata, yaitu membutuhkan bantuan teknologi seperti AI, Artificial Intelligence, robot, EIT, Internet of Things, dan lainnya dalam melayani kebutuhan manusia, sehingga warga masyarakat dapat merasa nyaman dan menikmati hidup. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan konsep-konsep sebelumnya. Jika kita lihat dari Society 1.0, manusia berada dalam era berburu dan meramu. Society 2.0 di mana manusia masuk pada era pertanian yang mulai mengenal bercocok tanam, lalu dari 3.0 industri di mana manusia mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Setelah itu hadirlah Society 4.0, yaitu manusia menggunakan komputer dan internet sebagai bagian dari hidupnya. Society 4.0 banyak membantu kebutuhan manusia dengan mengakses dan membagikan melalui informasi, internet, dan Society 5.0 adalah era di mana manusia dan teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan dalam Society 5.0. Dalam Society 5.0, nilai dan gaya hidup yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Dalam Society 5.0 juga ditekankan perlu adanya pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Dalam industri 4.0 dikenal adanya physical system (GPS) yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, dan juga network atau komunikasi. Ketika revolusi industri keempat mulai, Microsoft merasakan kebutuhan untuk bertransformasi digital guna menjadi pemimpin di era digital. Microsoft mengklaim strategi awalnya tidak anti persaingan. Salah satu teknik bisnis Microsoft yaitu ikuti, perluas, hentikan. Yang pertama, ikuti. Awalnya mengikuti standar atau produk yang bersaing. Yang kedua, memperluas. Kemudian memperluasnya menjadi versi sendiri yang kemudian tidak kompatibel dengan standar yang ada. Yang terakhir, hentikan. Pada akhirnya menghentikan persaingan yang tidak sejalan dengan versi baru Microsoft. Saat ini perusahaan bertekad menjadi organisasi berdasarkan intelligent driven organization, tetapi hanya berupa penerapan kebijakan mereka untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang diinginkan pengguna.
Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, Microsoft Word itu salah satu kebutuhan setiap mahasiswa, pelajar, dan umum saat ini. Aplikasi Microsoft digunakan untuk membantu pembuatan dokumen berupa laporan ataupun makalah. Aplikasi Microsoft Word dari waktu ke waktu semakin diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman. Semakin hari semakin berkembang pemikiran-pemikiran manusia, semakin canggih pula komunikasi yang tercipta. Seperti yang pernah Gilgamesh katakan, ketika kita melihat ke abad selanjutnya, orang yang akan memimpin adalah mereka yang mampu mengembangkan orang lain. Sejarah Microsoft. Microsoft didirikan oleh Paul Gates dan Bill Gates, hai. Paul Gates. Jual komputer untuk menghitung lalu lintas dalam sehingga warga masyarakat dapat pada 26 Februari 1986 dan pada 13 Maret Microsoft menjadi ya bener ikut jadi sinci kotor jadi bikin cewek bikin mbak lucu nemen gitu kan sampai iya ya Allah se-effort ini guys ya gue isi foto uang siji tahu apa bro perkenalan ini dia orang kan pakai kayak video cewek melak. Yes, action. Iya. I've been thinking about it.